Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Sofia, saya dari 12 TKKR. Di video ini, saya akan membawa renungan yang bertema hidup penuh kekhawatiran, yang terdapat dalam Matius pasal 6 ayat 31, yang berbunyi demikian. Sebab itu janganlah engkau khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapa di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkannya kepadamu. Yesus sudah memberi petunjuk kepada kita, dan kita tidak perlu pusing dengan kehidupan kita. Fokus kepada dua hal ini, yaitu cari sungguh-sungguh kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara soal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, carilah kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Saya mengalaminya dalam hidup saya, bahwa ketika saya fokus mencari kehendak Tuhan, waktu saya bersungguh-sungguh, Tuhan pelihara saya, Tuhan sertai saya, dan saya tidak pernah merasa kekurangan. Di saat fokus kita adalah kepada dunia, kita akan kehilangan fokus kita kepada hal-hal ilahi yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, apa yang mau Tuhan untuk hidup kita, kerjakan semuanya dalam kebenaran, kita akan melihat pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Ukuran kedekatan dan kedewasaan dalam hubungan adalah nilai kepercayaan. Ketika kita sudah mencapai nilai kedewasaan dalam hubungan, kita sudah sangat dekat dengan seseorang dan akan terbangun yang namanya nilai kepercayaan. Saya tidak perlu takut ibu saya tidak memberi saya makan. Ada sebuah nilai kepercayaan yang tidak perlu terus-menerus saya bicarakan. Saya yakin ibu saya menyayangi saya, dan itu adalah kewajibannya. Bahkan sebelum jika saya meminta, sudah disiapkannya. Tapi kalau kita masih sering khawatir, berarti kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Berarti iman kita belum kuat, belum benar-benar tumbuh di dalam Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita mengerti dan menghidupi firman Tuhan, supaya hidup kita berbuah. Matius 13 ayat 23 berkata begini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Benih firman Tuhan harus tumbuh, artinya bisa dimengerti. Firman itu harus tertanam dalam hati kita, harus bisa tumbuh, artinya kita bisa mengerti firman, dan harus berbuah. Berbuah di dalam apa? Dalam perilaku kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, sehingga bisa dihidupi. Dan di saat bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan bagaimana juga kita belajar mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-firman-Nya. Saya berdoa setiap kali Anda mendengarkan firman, Anda sungguh mampu memahaminya. Kemudian diberi hikmat oleh Roh Kudus untuk bisa menghidupinya. Dan ketika kita berusaha mengerti, renungkan firman itu, supaya di dalam perenungan kita, Roh Kudus memberikan rema, memberikan contoh bagaimana cara kita bisa menghidupinya. Dari semua itulah yang pernah saya alami dalam hidup saya, dan saya ingin membagikannya kepada teman-teman semua. Ada hal yang menjadi sebab orang mandul rohani. Yang pertama ada karena mereka tidak mengerti. Yang kedua, karena mereka hanya mendengar tapi tidak melakukan. Dan yang ketiga, mereka lebih cinta dunia. Dari ketiga sebab tersebut, jangan sampai tiga hal ini terjadi kepada kita.
sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang bantet, yang imannya tak bertumbuh, yang hidupnya masih penuh kekhawatiran, dan tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Anak-anak rohani selalu khawatir dalam hidup, tak tahu bersyukur. Tapi hubungan kedewasaan dengan Tuhan ialah pengertian dan pengenalan akan Tuhan. Dan kita punya nilai kepercayaan kepada Tuhan, sehingga kita tak pernah ragu akan penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Baik, demikian renungan saya pada kali ini. Sebelum saya menutup, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat yang Kau beri, sehingga saya bisa memberikan renungan kepada teman-teman. Beri kami hati yang taat Tuhan, agar kami selalu dapat menjalankan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.